Di pagi musim kemarau yang cerah, kamu dibangunkan oleh suara robot peliharaanmu yang menyanyikan lagu favoritmu. Kamu memintanya mengaktifkan tampilan jendela terbaik. Mari pilih pemandangan pantai yang bermandikan sinar matahari hari ini. Robotmu membacakan berita terbaru dan membawakanmu pakaian yang telah disetrika dengan rapi. Ini hanya hari biasa lain pada tahun 2030. Kamu memulai hari dengan makan sebotol air. Yap, pada tahun 2030, botol air minum layak pangan yang terbuat dari rumput laut menjadi sangat populer. Harganya lebih murah dan lebih ramah lingkungan daripada plastik. Kamu bisa langsung menelannya atau memakannya suap per suap. Kemasan semacam ini juga digunakan untuk minuman dan kosmetik lain. Hei, tapi bukan berarti kamu bisa memakan botol sampomu. Ayo letakkan lagi di rak. Kamu pun ke dapur untuk membuat sarapan. Kamu selalu punya persediaan sayuran segar dari rumah kaca robotikmu. Di sana, tanaman tumbuh 500 kali lebih cepat daripada di tanah biasa. Kamu bahkan bisa menghasilkan makanan hibridamu sendiri. Ada berbagai macam gadget memasak pintar di dapurmu. Kamu bisa memasak apa saja menggunakan alat-alat ini, tapi kamu tidak yakin sedang ingin makan apa. Jadi, kamu menekan tombol merah ini, dan alat ini yang menentukan pilihan menumu. Alat-alat ini menyimpan database semua memori makananmu dan bisa menebak apa yang kamu inginkan berdasarkan suasana hatimu. Untuk mendapatkan pilihan yang paling sehat, alat ini menganalisis DNA-mu dan menyusun rencana diet spesial khusus untukmu. Mereka memberitahu sayur dan buah apa yang harus kamu makan dan kapan kamu harus memakannya. Sesekali, kamu masih berbelanja bahan makanan seperti zaman dulu. Di toko, kamu menggunakan aplikasi pemindai favoritmu. Pemindai ini memberitahu makanan yang harus kamu beli dan mana yang harus kamu tinggalkan di rak. Kamu tidak perlu mencari informasi diet sehat atau makanan yang sesuai usia dan berat badanmu di Google. Semuanya tersedia di aplikasi ini. Toko di masa sekarang memiliki lebih banyak lorong. Ada makanan untuk wanita, pria, dan lansia, seperti makanan bayi di toko zaman dulu. Nah, kali ini dapur pintarmu memutuskan kamu ingin burger. Semua burger kini menggunakan daging budidaya. Konsumsi daging tumbuh terlalu cepat, jadi manusia menemukan alternatif yang cerdas. Burger sekarang menjadi berbasis tumbuhan atau dibuat dengan daging yang dikembangkan di laboratorium. Ternyata, kamu bisa mendapatkan banyak daging hanya dari sejumlah sel awal. Dan rasanya masih senikmat daging biasa seperti di masa lalu. Daging sapi, bebek, bahkan ikan dibudidayakan di laboratorium. Ada juga susu dan keju non-hewani, serta putih telur non-hewani. Kamu juga selalu menyetok udang palsu yang terbuat dari alga di rumah untuk berjaga-jaga. Rasa burgernya kurang asin. Sam, mainkan musik sedih. Robot itu menyalakan playlist patah hati. Dan rasa burgernya sekarang pas. Yap, kini kamu bisa mengubah rasa makanan menggunakan musik. Nada tertentu membuat makanan terasa lebih manis, ada juga yang lebih pahit, dan suara derau ombak menjadikan rasa makanan lebih segar. Kamu memakai masker algamu dan meminta Sam menyalakan TV besarmu. Makin sering kamu bernapas, makin banyak pula ganggang yang tumbuh di maskermu. Alga sangat ramah lingkungan, mudah dicerna, dan tumbuh di mana-mana. Alga juga mengandung lebih banyak kalsium, protein, zat besi, vitamin, mineral, serat, dan antioksidan dibanding buah ataupun sayuran. Tidak heran, alga menjadi makanan dekade ini. Ilmuwan bahkan membuat camilan berenergi menggunakan alga. Kamu mendengar berita tentang petani muda perkotaan yang menemukan kembang kol jenis baru. Kamu bisa membelinya dari toko pertanian besar di pusat kota, tempat-tempat yang dulunya merupakan pusat perbelanjaan. Petani perkotaan adalah pekerjaan yang sangat bergengsi di antara lulusan perguruan tinggi. Berita besar, manusia ke-8 miliar baru saja lahir. Para ilmuwan sedang bekerja keras untuk mengatasi krisis pangan yang semakin parah. Kita belum kehabisan makanan, tapi bagaimana jika di tahun 2050, ketika 1 miliar manusia berikutnya lahir? Potensi masalah ini bisa sangat berbahaya. Sekarang, bahkan ada polisi makanan. Mereka mengawasi apa yang kamu makan untuk memastikan kamu tidak membuang makanan terlalu banyak. Kabar baiknya, ada peningkatan genetika makanan. Berita mengatakan, ilmuwan akhirnya menemukan kacang yang tidak membuat siapapun alergi. Ilmuwan berhasil menciptakannya dengan memainkan DNA kacang. Jadi, sekarang kentang dan nasi mengandung lebih banyak protein, tomat lebih kaya akan antioksidan, dan pisang dipenuhi kandungan provitamin A. Makanan menjadi lebih bergizi, sehingga konsumsi kita menjadi sedikit.
Waktunya jalan-jalan. Ambil beberapa kopi kotak untuk dikunyah di jalan. Rasanya ada banyak, mulai dari mocha, latte, sampai americano. Perlu menulis makalah? Emut saja sebentar dan kamu akan terjaga semalaman. Kamu mampir untuk makan es krim. Hal terkeren dari hidup pada tahun 2030 mungkin adalah ini. Es krim tidak lagi mencair. Serat kulit pisang super kecil kini digunakan untuk membuat es krim. Serat-serat ini menjadikan es krim lebih lembut dan tidak terlalu berlemak. Jadi, kamu bisa makan sebanyak apapun. Dan bukan cuma es krim, hampir semua junk food juga telah berubah. Berkat para teknisi makanan, camilan manis yang lezat kini memiliki area permukaan lebih besar untuk menyentuh lidah. Bingung? Artinya, hanya dengan satu gigitan, kamu sudah merasa puas. Kamu sudah berjalan selama lebih dari 1 jam, dan aplikasi buku harian makanan mengatakan sudah waktunya memakan camilan yang lebih bergizi. Ulat segar! Hore! Produsen ulat telah kembali. Itu camilan favoritmu. Sekitar 2 miliar orang sering memakan serangga pada tahun 2020. Sekarang, semua orang menyukai serangga karena kandungan lemak, protein, vitamin, serat, dan mineralnya setara dengan ikan atau daging sapi. Serangga sangat sehat, jauh lebih murah, dan membutuhkan lebih sedikit tanah dan air untuk peternakannya. Selain itu, camilan serangga punya pilihan rasa luar biasa. Ada apel, daging asap, selai kacang, ikan, apapun yang bisa kamu bayangkan. Kamu melihat sekelompok anak bermain dengan robot peliharaan mereka di taman. Salah satu dari mereka menjatuhkan kemasan minuman dan kabur. Buang sampah sembarangan, kamu pun mengejarnya. Lalu kamu ingat, sekarang sudah tahun 2030. Sekarang, kemasan akan terurai dengan sendirinya. Umur kemasan seperti ini sama seperti umur makanan dan minuman yang ada di dalamnya. Kemasan ini terbuat dari rumput laut dan air. Ada juga kemasan minyak yang terbuat dari gula karamel berlapis lilin. Jangan dimakan ya, rasanya tidak enak. Kamu harus memecahkannya seperti telur. Setelah dibuka, kemasannya meleleh. Kemasan lainnya terlihat seperti pisang yang aneh dan tinggal dikupas saja. Sekarang pukul 6 sore, meski dilengkapi berbagai aplikasi, kamu masih saja terlambat. Temanmu mau datang? Bagaimana kalau kita memesan pad thai, beef Wellington, dan bake Alaska, serta macaron untuk melengkapi semuanya? 10 menit seharusnya cukup, sebab semuanya akan dikirim dari jarak jauh langsung dari restoran favoritmu. Sulit dipercaya ya, orang tuamu dulu harus repot-repot memasak. Ingat saat kamu biasa melacak pesanan makananmu? Ya, hari-hari itu sudah lewat. Sekarang, kamu tinggal membayar, restoran mengirimkan data ke printer 3D di rumahmu, dan makananmu datang. Ada database untuk setiap rasa, warna, bentuk, dan tekstur. Unduh, cetak, dan makan. Atau, kamu bisa lebih kreatif dan membuat pizza berbentuk hati, atau mungkin biskuit berbentuk kucing. Sedang ingin makanan jadul yang benar-benar dimasak? RoboChef siap membantu. Dia selalu menonton acara memasak dan seru menontonnya menyiapkan makanan. Temanmu akhirnya datang. Wow, suara bising apa yang datang dari dapur itu? Apa itu alarm kebakaran? RoboChefmu melakukan kesalahan sama seperti manusia pada umumnya. Semua bahan-bahan mewah itu hangus. Kamu berniat membawanya ke dokter robot besok. Dan untuk malam ini, sepertinya martabak manis sudah cukup. Untung saja masih ada yang membuatnya pada tahun 2030.